Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, pegawai Stamet Tanjung Harapan, Bulungan. Pada kesempatan kali ini, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya mengikuti presentasi saya pada siang hari ini, yaitu dalam rangka Diklat Fungsional PMG Ahli untuk Angkatan ke-15 tahun 2020. Langsung saja mungkin untuk yang akan saya presentasikan yaitu terkait resume KTI atau jurnal yang berjudul Seasonal Dependence of Cold Surge and Their Interaction with the Medan-Julian Oscillation over Southeast Asia, atau kurang lebih artinya ketergantungan musiman dari cold surge atau seruakan dingin dan interaksinya dengan MJO atau Medan-Julian Oscillation di Asia Tenggara. Langsung saja untuk deskripsi jurnalnya, yaitu untuk judul sudah disebutkan di awal tadi, yang termasuk ke dalam Journal of Climate, volume 33, isu ke-6, yang dipublish tahun 2020, yang ditulis oleh Prince Xavier dan kawan-kawan. Untuk outline-nya yang akan saya bawakan yaitu pendahuluan, data dan metode, hasil dan diskusi, kesimpulan dan referensi. Ya, langsung saja yang pertama di pendahuluan. Untuk musim dingin boreal di Asia Tenggara atau musim monsun Asia itu merupakan fenomena yang kompleks karena adanya pengaruh proses-proses pada berbagai skala temporal dan spasial. Di antaranya yaitu MJO, ENSO, cold surge, dan lain sebagainya. Namun pada siang hari ini akan lebih berfokus pada MJO dan cold surge. Untuk FGO sendiri merupakan gangguan tropis yang merambat ke arah sepanjang daerah tropis dengan siklus 30-60 hari, ya di mana bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, itu terdapat siklus di atas Samudra Hindia yang dia bergerak nanti ke arah timur, yang memberikan dampak yang luas terhadap pola hujan di wilayah tropis dan sekitarnya. Kemudian sirkulasi atmosfer dan suhu permukaan di sekitar tropis dan subtropis. Ya, lanjut berikutnya. Kemudian cold surge sendiri itu berarti massa udara dingin dan kering di lapisan permukaan yang bergerak di lintang menengah menuju daerah tropis akibat adanya peningkatan tekanan udara permukaan atau MSLT di Siberia atau di dataran tinggi Siberia, kemudian bergerak dari daratan Asia menuju wilayah Laut Cina Selatan pada bulan Desember hingga Februari. Bisa dilihat pada peta yang sebelah kanan, itu ada dry air mass itu yang melewati Laut Cina Selatan dan masuk ke Laut Jawa melalui Selat Karimata. Ya, jadi untuk berada dalam muson, Asia Tenggara itu mengalami variasi musiman yang kuat dalam curah hujan, distribusi spasial dan temporal, dan sifat fitur dari sirkulasi. Curah hujan rata-rata klimatologi itu pada bulan Februari dan Maret di wilayah Asia Tenggara itu jauh lebih rendah dibandingkan 2 bulan sebelumnya meskipun terdapat cold surge atau gelombang dingin. Nah, bahkan dalam musim hujan itu sendiri banyak bagian Asia Tenggara yang mengalami kondisi kekeringan meskipun di akhir musim hujan, jadi belum masuk musim kemarau, tapi di beberapa bagian di Asia Tenggara sudah mengalami kekeringan. Nah, hal ini dikaitkan dengan IPCZ yang lebih sempit selama periode tersebut. Ya, jadi untuk studi ini atau penelitian ini bertujuan untuk memahami proses-proses yang menentukan periode awal musim hujan dibandingkan dengan periode pada Februari dan Maret yang lebih kering tadi. Itu dengan melihat
beberapa faktor. Yang pertama itu perubahan karakteristik MGO dan cold surge. Kemudian yang kedua itu bagaimana keduanya berinteraksi dengan siklus musiman dan satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu bagaimana perubahan musim dalam karakteristik MGO terkait dengan adanya CS ini. Ya, untuk data dan metode pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk medan angin itu dari era interim NCMWF, kemudian untuk data hujan dari TRMM yang sudah disesuaikan atau di-adjust dengan inframerah satelit dan dikoreksi dengan RMS, root mean square. Kemudian untuk SST itu dari NOAA, dari OIS, Optimum Interpolation SST. Kemudian untuk fase MGO-nya sendiri itu dari indeks RMMS. Kemudian untuk kejadian CS itu didefinisikan ketika kecepatan angin rata-rata timur laut di atas Laut Cina Selatan itu melebihi ambang batas atau sekitar 0,75 dikali standar deviasinya, yaitu sekitar 2,78 meter per second di atas rata-ratanya, yaitu 7,56. Kemudian apabila melebihi satu standar deviasi atau sama dengan 2 meter per second, maka dikategorikan sebagai CES atau Cross Equatorial Surge. Nah, berikutnya itu ada tabel statistik gelombang dingin atau CS dan lonjakan lintas ekuator CES pada selama 18 tahun, yaitu pada tahun 1998 hingga 2015, di mana terlihat di sini berdasarkan observasinya itu untuk CS dan CES itu paling banyak terjadi pada Desember dan Januari sebanyak yaitu 30 hingga 36% ya. Nah, untuk perbandingan antara CES dan CS-nya itu sendiri di mana sebanyak 56 pada bulan Desember itu CES-nya itu terjadi sebanyak 56,7% dari total cold surge-nya. Kemudian sedangkan pada Januari pada puncaknya itu lebih tinggi lagi yaitu sebanyak 72,3% dari total CS-nya. Nah, kemudian lanjut ke hasil dan diskusi dari penelitian ini. Yang pertama untuk siklus musiman, bisa dilihat pada peta sebelah kiri itu di mana untuk anginnya sendiri itu terdapat konvergensi pada bulan Oktober itu pada sekitar lintang 10 derajat lintang utara, kemudian terus bergerak. Dia Oktober, November, dan Desember dia sudah mulai ke selatan hingga akhirnya pada bulan Februari itu sudah berada pada sekitar 10 lintang selatan, 10 derajat lintang selatan. Artinya di sini terdapat dipengaruhi oleh MGO karena dia zona konvergensinya itu semakin ke selatan. Kemudian yang perlu menjadi perhatian yaitu untuk angin yang dari arah timur laut yang warna hijau di sekitar bulan Oktober hingga Februari itu yang menunjukkan adanya cold surge karena arahnya itu dari timur laut karena adanya sorokan dingin atau gelombang dingin dari arah timur laut. Kemudian untuk hujannya sendiri, untuk gambar berikut merupakan curah hujan rata-rata iklim selama November hingga Maret selama 18 tahun, di mana bisa dilihat bahwa untuk klimatologinya sendiri itu pada bulan November hingga Maret itu terjadi anomali pada saat cold surge, yaitu anomali positif pada saat cold surge, yaitu pada bagian barat Kalimantan, serta di Laut Jawa. Kemudian untuk CES-nya atau equatorial surge-nya itu pada
bulan November hingga Maret itu lebih tinggi lagi, khususnya di wilayah bagian barat Sumatera dan di Laut Jawa. Nah, untuk cold surge-nya ini, untuk analisis SST-nya bisa dilihat bahwa terdapat ada anomali negatif pada saat terjadinya cold surge, yaitu dari atas, dari Laut Cina Selatan, masuk melalui Selat Karimata menuju Pulau Jawa, menuju Laut Jawa. Kemudian pada CES dia lebih dingin lagi, anomalinya lebih negatif. Kemudian untuk yang bagian bawah itu ada SLHF. SLHF itu ada surface ataupun di mana itu kalau di sebelah di Laut Cina Selatan sendiri menunjukkan anomali negatif yang artinya itu banyak penguapan di situ. Nah, kemudian lanjut ke MGO. Nah, pada bagian yang sebelah kiri atas itu untuk yang untuk normalnya anomali pada NDCF selama 5 bulan itu bisa dilihat bahwa pada mulai bulan November itu terdapat anomali negatif di bagian barat Sumatera atau di sebelah timur Samudra Hindia. Nah, kemudian ini menandakan adanya siklus MGO ini. Kemudian pada Desember itu mulai berkurang nilainya, dan pada bulan Januari itu mulai masuk adanya anomali positif dari arah dari Laut Cina Selatan yang merupakan adanya seroakan dingin atau cold surge itu. Nah, yang menyebabkan dia intensitas dari anomali curah hujan di bagian barat Sumatera ini menurun, sedangkan pada bulan Februari ini sudah dia untuk anomali negatifnya itu sudah mulai masuk melalui Selat Karimata, dan pada bulan Maret itu sudah di Jawa, di Laut Jawa sudah terdapat anomali negatif. Yang artinya ya di sini selama bulan November dan Desember itu masih kuat pengaruh dari MGO itu sendiri, sedangkan pada mulai Januari, Februari, Maret itu terdapat pengaruh dari cold surge yang menyebabkan anomali curah hujan berkurang ya. Curah hujan di sekitar Sumatera dan Jawa itu berkurang. Ya. Lanjut untuk yang berikutnya yaitu modulasi musiman dari MGO dan CS atau cold surge. Artinya itu hubungan ya pada saat terjadi MGO dan CS, di mana gambar di samping menunjukkan gambar spektrum Morlet wavelet atau curah hujan yang dirata-ratakan, di mana pada hal ini untuk bulan September hingga Agustus. Untuk yang bagian atas, gambar yang sebelah atas itu merupakan kotak utara atau belahan bumi utara, sedangkan kalau di gambar yang sebagian bawah itu di belahan bumi selatan, di mana bisa kita lihat untuk periodenya. Di sini untuk periode 32 hingga yang kotak bagian atas, untuk periode 32 hingga 64 sendiri itu masuk ke dalam periode MGO, karena memang untuk MGO sendiri itu berkisar antara 30 hingga 90 hari, di mana mulai terjadi pada bulan September hingga akhir Januari hingga Februari. Namun pada belahan bumi selatan itu pada bulan Februari masih terdapat curah hujan di sini, yang artinya MGO itu bergerak dari dari belahan bumi utara, dari ekuator itu menuju ke selatan. Jadi untuk di selatan sendiri masih terdampak dari MGO ini hingga pada bulan Maret.
Berikutnya yaitu modulasi musiman MGO dan CS. Masih di sini kita melihat dari komposit 20 hingga 90 hari anomali curah hujannya. Di sini kita bisa lihat untuk di sini H-12 sebelum terjadinya CS. Jadi ini untuk pada saat fase 2 hingga 4 atau pada saat fase aktif MGO, dan kemudian pada H-12 sebelum terjadinya CS, ini masih bisa kita lihat anomali positif pada daerah bagian barat Sumatera yang menunjukkan aktifnya MGO. Kemudian pada pada H-6 kita sudah bisa lihat bahwa arah angin mulai berubah, tadinya dari arah barat daya, sekarang dari arah timur laut, yang menunjukkan aktifnya cold surge di sini yang masuk dari Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan dan menuju ke Laut Jawa, di mana di sini pada bagian barat Sumatera itu anomalinya berkurang atau menurun, yang tadinya hijau sekarang pada H-3 itu sudah menjadi merah, sedangkan pada bagian barat Kalimantan itu sudah hijau. Artinya di sini MGO itu mohon maaf karena koneksinya buruk jadi terputus. Halo Bapak Ibu, sudah terdengar suara saya? Ya, mungkin saya lanjutkan lagi. Kedengaran Kak Lena? Ya, mungkin saya lanjutkan lagi untuk modulasi tadi antara MGO dan CS, di mana ya pada H-3 sebelum CS terjadi itu sudah mulai di sini anomali positif di sekitar bagian barat Kalimantan, kemudian masuk ke Laut Jawa yang ditandai dengan warna biru. Kemudian pada saat terjadinya CS itu di Selat Kalimantan dan Laut Jawa sendiri ini anomalinya sudah sangat tinggi, yaitu sekitar lebih dari 2,5. Kemudian untuk di bagian barat Sumatera sendiri itu sudah mulai negatif, di mana negatifnya itu semakin meningkat. Ya, untuk berikutnya yaitu untuk anomali dari SST-nya sendiri, setelah kita bahas tadi terkait anomali curah hujannya, sekarang anomali dari SST-nya sendiri, di mana untuk H-12 hingga H-9 itu anomali di bagian barat Sumatera itu menunjukkan nilai negatif, kemudian pada H-6 dan H-3 itu mulai merah, dan untuk bagian di Selat Kalimantan di Laut Cina Selatan sendiri itu sudah mulai biru pada H-3 dan terus meningkat nilai anomali positifnya pada saat terjadi cold surge yang ditandai dengan warna warna biru, yang artinya SST-nya itu mulai dingin karena pengaruh cold surge itu sendiri. Sedangkan di wilayah bagian barat Sumatera itu mulai bergerak ke arah timur yang menunjukkan pergerakan dari MGO itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu evaluasi dari model yang digunakan pada penelitian ini. Model yang digunakan pada penelitian ini di mana untuk penulis itu sendiri menggunakan dua model, yaitu Global Atmosphere 7,0 dan GA itu Global Atmosphere dan GC itu Global Couple, di mana untuk atmosfer itu sendiri itu ya
hanya mempertimbangkan parameter dari atmosfer, sedangkan untuk yang GC itu mempertimbangkan beberapa model termasuk dari atmosfer dan laut, di mana bisa kita bandingkan antara model GA dan GC ini. Untuk biasnya itu masih untuk biasnya sendiri masih lebih sedikit dari GC, itu biasnya lebih kecil dibandingkan dari GA, yaitu pada khususnya untuk daerah bagian barat Sumatera itu terdapat penurunan yang cukup signifikan, dan pada daerah Selat Karimata juga, Laut Jawa juga terdapat penurunan bias yang cukup signifikan. Artinya di sini untuk untuk model GC itu sendiri yang digunakan pada penelitian ini lebih baik daripada yang global atmosfer saja. Nah, masuk ke kesimpulan. Ya, yang pertama yaitu dapat disimpulkan curah hujan ya Allah. Ya, untuk curah hujan dan sirkulasi di Asia Tenggara ini didorong oleh siklus musiman yang kuat, ya, seperti yang kita bahas tadi. Untuk MGO dan cold surge itu sendiri sangat berpengaruh pada pola curah hujan, khususnya di Indonesia bagian barat, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian untuk anomali MGO itu cenderung terletak di sekitar ekuator dan utara selama November hingga Desember, tetapi melemah dan bergeser ke selatan dengan anomali curah hujan negatif yang besar di Laut Cina Selatan selama Januari hingga Februari, di mana evolusi ini bertepatan dengan perubahan musim dalam karakteristik gelombang dingin atau cold surge. Kemudian berdasarkan analisis gelombang wavelet tadi, menunjukkan MGO frekuensi rendah itu melemah secara signifikan pada akhir Januari di wilayah utara ekuator dan bergeser ke arah selatan. Kemudian untuk CS itu sendiri sebagian besar berada pada skala sinoptik frekuensi tinggi selama bagian awal musim. Jadi pada awal musim itu frekuensinya masih cukup tinggi dan bergeser ke frekuensi yang lebih rendah pada akhir musim. Kemudian untuk CES atau cross equatorial surge itu sendiri yang kuat, medan angin MGO itu cenderung dibalik oleh anomali angin gelombang. Jadi untuk CS dan CES itu sendiri menahan dari MGO itu sendiri, yang mengakibatkan berkurangnya ataupun menurunnya curah hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa serta di sebagian Kalimantan. Kemudian yang terakhir yaitu model gabungan atmosfer laut atau global couple tadi yang GC03. Dia mempresentasikan dengan cukup baik dampak dari gelombang dingin dan gelombang lintas ekuator atau CES meskipun terdapat bias kering di banyak wilayah daratan. Berikut adalah referensi yang digunakan pada penelitian ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau Kakak, Mbak, rekan semua. Terima kasih. Halo, iya Pak. Anak-anak sewu kawan nyuwun 3.000 anak. Halo. Iya Pak. Ada yang ditanyakan terkait paparan saya tadi Pak. Aduh.
Nyala. Halo, iya Pak. Ya, ini mau nanya kan wilayah kita itu kan dipengaruhi oleh CES tadi, equatorial Search. search kan. Iya Kak. Apakah ketika ada MGO dan CES tadi pengaruhnya nggak di wilayah Kaltara? Untuk iya Kak, mohon izin menjawab berdasarkan jurnal tadi. Sebentar saya share screen lagi coba. Yang pas ada MGO sama CES. Iya. Izin menjawab Kak. Ya di sini tadi sudah dijelaskan terkait modulasi dari MGO dan CS itu pada saat terjadi berbarengan, di mana untuk wilayah Kaltara sendiri ya di sebelah barat, di sebelah timur Kalimantan, mungkin di perairan sebelah timur Kalimantan. Kalau berdasarkan peta yang di sini itu terpengaruh karena memang kan Cold Surge sendiri itu berada di wilayah Laut Cina Selatan yang dia nanti alirannya akan bergerak masuk melalui Selat Karimata, namun tidak menutup kemungkinan juga mempengaruhi cuaca di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara, karena memang di sini kita bisa lihat untuk anomalinya itu pada saat pada saat terjadinya ya D+0 itu menunjukkan anomali yang positif, anomali yang negatif ditandai dengan warna merah. Nah, justru kalau berdasarkan penelitian ini untuk wilayah Kaltara itu sendiri untuk curah hujannya akan berkurang Kak apabila terjadi cold surge ini karena memang dia anomalinya negatif. Jadi mungkin karena pengaruh dari angin itu sendiri, di mana angin yang kering dari Laut Cina Selatan itu kan semakin cepat dan dia masuk melalui bagian barat Kalimantan, cuman akan berdampak pada bagian Kaltara itu berkurang curah hujannya, Kak. Mungkin itu. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah menjawab. Iya, Pak. Mungkin pertanyaannya itu seberapa besar dampaknya Dampaknya? Untuk dampak Iya. besar MCO dan konsort itu di kantor angin gitu ya. Oh iya, untuk Seberapa besar dampaknya? iya, Pak. Jadi untuk berdasarkan penelitian ini, MGO itu hanya berpengaruh pada wilayah Indonesia bagian barat. Dan nanti yang akan mungkin lebih berpengaruh pada cuaca di Kaltara itu yaitu cold surge-nya, Pak. Karena memang dia udara dingin dari Laut Cina Selatan yang kering, jadi akan menurunkan curah hujan di wilayah Kaltara. Begitu mungkin. Halo. Iya, Pak. Suaranya masih putus-putus, Pak. Maaf.
Aku Halo. Suaranya putus-putus Pak, mohon maaf. Atau mungkin bisa diketik via chat aja Pak. Biar saya. Pusing ya, Mas. ya ada klik. Nah, Ya Pak, sudah saya baca Pak. Izin menjawab Pak, share screen, saya share screen yang tadi dulu. Iya Pak, untuk perbandingan ataupun verifikatornya itu memang berdasarkan dari data pengamatan Pak, tapi dari citra satelit TRMM tadi. Jadi bukan observasi sinoptik, cuman dari yang spasial dari satelitnya selama 18 tahun pada 1998 hingga 2015 itu menunjukkan bahwa anomali negatif pada saat terjadinya cold surge itu Pak. Yang ditandai dengan warna merah pada saat H+0 atau D+0 pada gambar yang di bagian tengah itu.